Jadi volunteer, laporin dulu, volunteer. Tindak lanjuti dan nggak kalah pentingnya ya bagi teman-teman ibu bapak sekalian yang mungkin kerabatnya pernah terkena yang sekarang mengalami hal tersebut, terpapar. Halo Muters, welcome to WMCC Talk, ruang berbagi inspirasi, informasi, dan obrolan seru yang menarik terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti kata pepatah, maka tak kenal, tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Esa Sukma selaku host yang akan memandu kita pada sesi podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat amat menarik di kalangan Gen Z nih. Nah, topiknya adalah bersama BNN membangun generasi sehat untuk Indonesia hebat. Maka dari topik tersebut kita telah menghadirkan narasumber yang sangat amat luar biasa dari Badan Narkotika Nasional Bali. Untuk itu, halo Bapak. Hai. Selamat datang di WMCC Talk Bapak. Mungkin bisa disapa Muters kita Bapak sekaligus memperkenalkan diri agar kita lebih kenal. Harus ya? Harus Bapak, iya wajib. Lihat aja di kolom berikutnya. Oke. Makasih banyak, thank you. Apa yang perlu saya perkenalkan? Nama Bapak. Terus apa lagi? Nama panggilan dan jabatan Bapak. Iya, makasih. Kebetulan saya baru ditugaskan di Provinsi Bali sebagai Kepala BNN Kepala BNN Provinsi Bali. Kurang lebih baru 1 bulan. Ya, kebetulan dipercaya baru 1 bulan ini oleh Kepala BNN Republik Indonesia untuk bertugas ngayah di Bali nih, Ki. Dia yang asli Bali. Ya. Kemudian kalau kepangkatan saya kebetulan berasal dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah 31 tahun sudah mengabdi kepada negara dan bangsa. Banyak saya pindah-pindah provinsi. Mulai di Polda Bali itu sendiri, Polda Metro Jaya, Barreskrim di Mabespori, Interpol sampai Papua. Itu Mbak Esa. Sekarang kembali mengabdi di Bali. Ngayah Niki. Ngayah, oke, kembali ke tempat lahir ya Bapak. Iya. Bapak gimana kabarnya hari ini? Baik Bapak? Astungkaru, sehat. Baru selesai dikasih makan sama warma dewa, enak banget. Waduh, nasi apa tuh tadi? Pokoknya nggak boleh sebut merek. Iya, tapi hebat. Bapak berapa? 1 sampai 10, 10,5. 10,5. Asik. Enak banget ya Bapak. Bagai banget. Gimana Bapak? Udah siap untuk berbagi informasi kepada muters kita? Saya selalu always. Always, oke. Oke Bapak, kan saya sering banget melihat di jalan-jalan kayak tadi melihat di bypass gitu ada spanduk yang berisi dengan tulisan katakan tidak pada narkoba. Nah, melihat dengan realita banyak sekali kasus terjadi penyalahgunaan narkoba, apakah pesan klasik tersebut masih relevan ya Bapak untuk di kita di generasi Gen Z sekarang, atau untuk sekarang itu perlu kayak cara baru agar Gen Z itu lebih peduli tentang tidak menggunakan narkoba? Oke, berarti tadi kamu bilang itu klasik ya? Iya, karena kan kita sering mendengar. Iya, jadi kalau yang lebih modern menurut kamu apa kira-kira nih? Biar sama-sama satu frekuensi. Lebih bahasanya Bapak. Lebih bahasanya ya, padahal itu pakai bahasa Inggris ya, sama aja sih. Kalau menurut kami masalah klasik dan tidak itu persoalan yang lain, tapi tujuannya atau outcomes, goals-nya yang akan kita capai adalah say no to drugs, artinya katakan tidak pada narkoba gitu. Sebuah diksi terminologi yang 2 suku kata yang diambil, say no to drugs. Apa itu drugs? Narkotika. Undang-undang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan lembaga yang memiliki kewenangan adalah namanya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia salah satunya. Itu ada peraturan Presiden nomor 47 tahun 2019. Artinya bahwa BNN Republik Indonesia memiliki tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi. Di lain itu ada lembaga lain, apa itu Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Itu ada namanya Direktorat Narkoba ya, yang concern terhadap seperti ini, narkotika dan zat adiktif bahan berbahaya lainnya. Kemudian kalau kita balik lagi nih, say no to drugs, katakan tidak pada narkoba. Tentunya kalau korelasinya dengan apa yang dicita-citakan bangsa ini,
terutama dalam program Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Astacita, poin nomor 7, tahu gak? Lagi ingat. Mungkin bisa Mahasiswi gitu loh. Mungkin bisa diperjelas Bapak Memperkuat jelaskan. reformasi hukum, politik, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Itu merupakan poin ke-7 di Astacita Bapak Presiden kita yang sekarang. Terus kemudian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia itu mengejawantakan hal tersebut. Programnya namanya P4GN. Coba googling apa itu P4GN. Siapa tahu dapat hadiah loh. Saya tidak Makan paham, di Bapak. makan di Tuniang gratis. Mungkin ada teman-teman. Itu enak banget tahu gak? Itu di mana Bapak? Nasi Saya kok selenya sama daging pindangnya itu favorit saya. saya sukanya nasi jagung Bapak. Ya itu nasi sele. Oh, di sana. Beda ya? Oh, kalau di saya nasi sele berarti nasi ubi Bapak. Ubi, Iya. ya kan saya dari kampung makanya senangnya makan yang seperti itu. Orang kota pun juga demikian, tapi bukan masalah itunya. Tapi yang penting adalah P4GN itu adalah kepanjangan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, ini merupakan sebuah program nasional dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dikepalai oleh Pak Komjen Pol Suyudi Aryoseto. Ini merupakan sebuah program yang baik sehingga kita berharap Indonesia Emas 2045 ini tanpa narkoba, anak-anak muda kita bonus demografinya akan terwujud. Jadi katakan tidak pada narkoba. Camkan itu, nggak ada klasik kalau yang masalah kayak gini. Oke, Bapak. Gas terus. Harus tetap berarti slogan itu sampai selamanya ya Bapak. Ya mungkin kalau beda-beda tipis mungkin ada slogan yang lain. Yang penting goalsnya adalah bebas narkoba. Kan gaya bahasa, gaya memimpin masing-masing individu kan memiliki ciri khas masing-masing. Mungkin bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bali sekalipun mungkin kalian bisa. Kenapa enggak? Kalian kan harus berkreasi anak-anak muda khususnya di Bali. Itu. Nah, kok berbicara tadi Bapak kan menjelaskan tentang BNN, tentang ada tugas dan fungsinya, mungkin di masyarakat atau juga di Muters juga banyak yang bertanya-tanya lebih jauh tentang fungsi dan tugas dari BNN-nya tersendiri. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan hal tersebut. Dalam Undang-Undang Narkotika jelas sudah disebutkan ya. Kemudian di Peraturan Presiden 47 tahun 2019 juga demikian bahwa fungsi dan tugas pemerintah dalam hal ini BNN ya, apalagi juga linear dengan Astacita yang tadi saya sampaikan di awal, tentunya pada prinsipnya mulai dari aspek pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika, dan tidak kalah pentingnya adalah satu hal, Mbak Esa, apa kira-kira yang membedakan dengan kepolisian. Nah, ini salah satunya ya. Dan itu harus kita bagi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dua lembaga ini memiliki kewenangan, namun ada sedikit perbedaan, yaitu kita memiliki kewajiban untuk melakukan sebuah rehabilitasi bagi para pecandu, bagi para anak muda, orang tua dari aspek umur yang terpapar dengan narkoba, kita rehabilitasi. Nanti ada tim yang melakukan assessment namanya, disebut tim assessment terpadu. Coba catat itu ya, nanti pada saat ujian saya cross check. Baik. Wah, saya mau ngelamar jadi dosen nih di sini, enak juga nih kayaknya. Boleh Bapak. Ada loker ya Mbak? Kalau itu saya kurang tahu sih, karena saya bukan kerja Bukan di ya? sini. Oh iya Bapak, iya, saya iya, mahasiswa. iya. Oh mahasiswa, oke Iya, oke. Bapak. Iya. Kirain sabi. Belum Bapak. Nah, kalau di Bali sendiri kan Bapak sekiranya dari upaya pencegahan atau upaya kita untuk mencegah generasi muda tidak menggunakan narkotika itu apa saja sekiranya yang sudah dijalankan, yang dimana itu mungkin melakukan kolaborasi mungkin dengan Gensi. Sekiranya program apa saja yang sudah dilakukan dari BNN untuk hal tersebut? Berat juga nih pertanyaan. Baru sebulan ngejabat, baru di Bali. Nah, nggak apa-apa.
Eh, give me time ya. Oke, Tolong Bapak. ya anak-anak muda. Take your time. Tapi gini, dalam aspek pencegahan, tadi kami sampaikan di awal lagi, balik lagi ya. P4GN yang dicanangkan oleh BNN RI memiliki aspek salah satunya adalah pencegahan. Bagaimana nantinya Provinsi Bali khususnya BNN melakukan ini kolaborasi khususnya tadi Mbak sampaikan generasinya Mbak ya, Gen Z nih gimana nih? Jadi engagementnya biar dapat nih gimana nih caranya? Ini podcastnya udah keren nih. Tinggal nantinya di amplifikasi lagi ya. Kalian punya platform digital yang mungkin kalian miliki, bisa di spread juga kepada teman-teman mahasiswa lainnya, beda fakultas gak ada masalah. Tapi saya punya konsep khususnya, karena saya kan baru kurang lebih 1 bulan di sini. Saya melihat karakteristik secara geografis dan demografis Provinsi Bali kan unik, salah satu one of the best tourism place in the world, even not South Asia aja, ya kan? In the world. Orang-orang tahu Bali karena saya punya, sorry ya nggak apa-apa keluar Nggak dikit apa-apa. ya. Saya pernah tugas ke luar negeri, mohon maaf ini ampurin nih. Ya ampun deh. Pokoknya saya dulu jadi pasukan kontingen PBB Garuda itu di Bosnia Herzegovina tahun 98. Saya ke sana banyak negara yang gabung dengan kami. Maksudnya dalam satu kontingen itu kerjanya kan sama-sama. Jadi ada satu cerita yang lucu begitu, masyarakat Bosnia saya ajak ngobrol, tentunya dengan penterjemah interpreter waktu itu ya, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya singkat cerita dia nanya, kamu dari negara mana? Gitu coba. Padahal ada badge-nya, ada bendera merah putih itu jelas Indonesia gitu loh. Tapi dia nggak bisa baca atau gimana, saya pikir begitu kan. Tapi saya tanya sama penterjemah saya, ternyata dia tahu itu bisa baca. Tapi dia nanya Indonesia itu apa negara mana gitu. Ya udahlah, saya bilang dengan pendekatan baik-baik karena kita kan sebagai pasukan perdamaian ya, nggak boleh berpihak antara etnis satu dengan etnis lainnya karena di sana perang etnis di negara tersebut. Akhirnya saya singkat cerita, udahlah, kayaknya gue males ngejelasin. Saya dari Bali, begitu disebut Bali dia tahu loh. Ya sorry ya, itu kan empirik berdasarkan pengalaman di tahun 98. Oke, sebegitu mereka baru tahu dan sebagainya. Ini pengalaman nyata. Balik lagi ke pertanyaan tadi apa? Engagementnya ya, program-program tadi itu sedikit keluar ya. Balik lagi ke pertanyaannya tadi, program yang akan kami canangkan. Salah satunya ya, saya melihat algoritma anak-anak muda sekarang khususnya di Bali. Coba Mbak Esa, kemarin minggu lalu ada berapa event lari? Coba you googling. Ada bla bla bla, fun run, ada ini running dan sebagainya. Ya, terlepas dari konflik yang dulu pernah katanya ada persoalan ya di Canggu, kita nggak ngelihat itu. Saya membaca fenomena itu, ya, bahwa anak muda ini sudah bergeser mindsetnya, merubah hidup itu lebih sehat, betul ya kira-kira ya. Makanya saya tanya minggu lalu tuh ada berapa event lari sih? Atau 2 minggu lalu deh. Nah ini menjadi sebuah challenge buat kami di BNN Provinsi Bali untuk mengeksekusi, mengimplementasikan hal-hal seperti itu. Itu kan lebih positif ya. Dan kami sudah mencoba. Minggu lalu kita coba untuk melakukan hal tersebut dengan event run. Itu kan CFD-nya di Renon tuh kan, wah pecah itu kan kalau saya lihat. Tapi ada sesuatu diferensial yang kami buat, BNN dan pihak ketiga. Kalau kami cuma hanya partnership, jelas ada pihak ketiga sebagai penyelenggara ya. Kami cuma menyampaikan ini konsep kita begini, seperti Mbak Esa tanyakan. Oke, gimana perbedaan dengan yang lain? Ternyata saya pas kemarin itu ikut, ya ada DJ on the bike gitu ya. Apa ya istilahnya kalau anak-anak di sini? Oke lah DJ sambil lari gitu loh, ya kan? Dan itu saya gunakan, ya. Jadi ada sepedanya dipakai DJ dan sebagainya. Ini kan salah satu inovasi kreativitas dari teman-teman
pihak ketiga termasuk kami juga sumbang saran. Oh, oke, begini kita kolaps. Tapi boleh gak saya kasih usulan agar ini lebih menarik? Apa Pak katanya gitu kan teman-teman pihak ketiga. Boleh gak pada saat ending kita kasih acara yang lebih berbeda? Apa itu? Main pistol air, saya bilang gitu. Khususnya anak-anak yang under 10. Artinya kan generasi alpha di bawah kalian nih kan. Ada generasi Gen Z, ada alpha. Nah, saya mencoba menerobos lintas generasi namanya. Agar ini bisa diterima. Kalau lari kan semua generasi bisa dong, ya kan? Tapi yang ini kan agak sedikit unik. Karena begitu yang generasi milenial berlari terus anaknya ditinggal kan pedalam no. Kan betul ya, kasihan ya. Apalagi mohon maaf mungkin nggak punya ART, mau hidup sehat tapi kendala dengan akhirnya saya kolaps. Gen Alpha ikut apa biar lebih menariknya, biar dia betah. Saya buat konsep itu kata pihak ketiganya oke, setuju. Udah itu kami kolaps. Jadi di finish line kita kasih pistol air. Kita sebut mebedilan. Oh iya, di Bali. Iya, menembak isinya air. Ya, di situ jadi kita lihat animo masyarakat sekitarnya. Ternyata ada sebuah perbedaan. Nah, ini salah satu metode yang Mbak tanyakan. Apa itu tadi? Konsep-konsep bagaimana? Program konsep dari kami yang tugas pokoknya di aspek pencegahan. Bahwa hidup sehat dengan olahraga berlari dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap keberlangsungan hidup, baik itu generasi alpha sampai generasi paling atas, baby boomers. Gitu Mbak Esa. Nah, untuk tadi yang Bapak bilang terkait program kerja tersebut, berarti itu akan dilaksanakan secara terus-menerus ya Bapak? Coba I'll think about it. Okay, I wanna join it. Because of the cost, it's because of the anything. I'm thinking, masih berpikir ya. Karena saya melihat kemarin animonya memang banyak, apalagi merubah dua aspek yang akan kami rubah khususnya inovasi baru. Mungkin Mbak belum pernah dengar kan? Iya, ada mebedilan ya. Iya. Oke. Insight baru. Ya. Nanti saya akan coba mungkin di bulan Oktober nanti. Saya akan rapatkan teman-teman juga karena animo kemarin juga cukup banyak, terutama di Renon di CFD. Gini yang baik ya respon yang baik paling tidak ya. Ya nanti kita bicarakan dulu dengan IO-nya bagaimana keberlangsungan ini dan para pendukung yang mendukung kemarin kita. Pokoknya mau tahu gak siapa yang dukung? Siapa? Boleh di-spill nggak? Boleh di-spill. Menang banyak. Ada lah, ada Tuniang Bali Restoran, ada M Kaskin. Kita didukung beliau. Itu paling tidak dalam Pentaholics teori, pemerintah bekerja sama dengan pihak lainnya. Contoh, ya kemarin ada pihak pengusaha itu yang membantu kami. Ada pihak ketiga IO-nya. Kami ikut saja, yang penting program itu jalan, bahwa itu sehat, ya. Anak-anak muda bisa memberikan kemanfaatan dengan gaya hidup yang lebih sehat. Terus ada pemerintahan, itu kami. Terus ada pihak akademis, itu ada kajiannya, ya. Ada medianya. Pentahelix teori kan tolong dibaca. Itu. Sangat seru ya Pak. Mungkin bisa dikabarin dari kita. Iya. Nah kita juga mungkin ingin join Bapak untuk program itu. Mau ya, mau. Mau ikut larinya. Mau ikut apa mau banget? Saya mau dapat pistolnya. Boleh. Saya tahu nanti ada pihak ketiga ya. Kami sedang rancang, yang penting pihak ketiga yang menjalankan sama para teman-temannya. Mudah-mudahan ya seru sih. Sorry ya kalau lo guys nggak ikut. Nyesel banget. Kenapa? This is the only one in plus 62. Especially in Bali. Inovasi ya di Bali. In Bali only. There's no in Indonesia before. Bisa segera sih Bapak, saya pengen join. Iya, nanti ya. Nanti kita lihat dulu ya, kita lihat ya. Nah, tadi kan juga Bapak banyak menyinggung tentang media sosial. Kan anak-anak generasi Gen Z sekarang sudah sangat
digitalisasi ya Bapak. Nah, tapi dengan adanya digitalisasi tersebut itu kan peredaran berita itu sangat cepat ya Bapak flow-nya. Yes. Jadi kita kadang kayak mungkin ada yang kesusahan antara membedakan mitos dan fakta terkait dengan narkoba gitu. Nah, bagaimana BNN menyikapi tantangan ini Bapak yang terjadi di tengah generasi ini? Ya, ya. Kita nih sudah masuk di era revolusi industri 5.0. Ya, artinya bahwa kolaborasi antara mesin dengan manusia sudah sedemikian rupa. Ya, AI. Udah tahu ya, ada AI, ChatGPT dan sebagainya ya. Jadi salah satu ya, bagaimana cara mengetahui ini AI atau tidak? Kalian kan punya ilmunya nih, banyak belajar walaupun melihat. Tapi bagaimana melihat berita itu benar atau tidaknya, itu namanya juga di era post-truth. Pernah dengar? Nah, oke. Saya jelaskan bahwa era ini salah satunya ya, sebuah berita yang disebarkan melalui digital media platform apapun menjadi sebuah kebenaran kalau terus-terusan diulang. Ya. Kenapa? Contoh, oh si A maling. Ya. Contoh nih yang beredar di media sosial platformnya. Oh si A maling. Terus ada yang nge-repost. Ada ya? Iya, Istilah itu tentu nge-repost banyak banget. 1.000 sampai terus gitu. Itu jadi sebuah kebenaran. Yang disentuh adalah aspek emosional dan psikologinya. Nah, ini yang tidak mungkin dipahami oleh anak-anak sekarang, bahkan orang tua sekalipun. Karena fungsi itu tidak ada validasinya, beda dengan media mainstream. Ada dewan persnya, ada pemimpin redaksinya, ada validatornya, verifikasi benar gak. Tapi kalau media sosial kan sebegitu efektif dan efisiennya. Sehingga antara mitos dan fakta tidak bisa dibedakan. Itu yang disebut post-truth. Jadi sebuah berita yang dianggap benar karena diulang-ulang. Sehingga para netizen, pembaca melihat, buset, ini berita benar apa enggak dia gak tahu kan. Jangan-jangan tambah lagi ada AI nih. Betul ya? Bisa dirubah lagi gitu kan. Jadi emosional kita, ya psikologi kita yang diserang tuh. Melihat itu, wah jadi kayak ada sesuatu pembenaran. Padahal begitu Anda melihat, kalian melihat, bagaimana caranya? Ya, yang mudah kalau beritanya heboh, nonton aja, klik di media yang terdaftar, yang resmi. Contoh di televisi ada stasiun apa? TVRI. Boleh sebut merek ya. Apapun itu yang ada di televisi, ada pemimpin redaksinya. Coba dibandingkan, oh berita yang di medsos ini lagi ribut si A maling, ada gak di TV? Atau ada gak di websitenya yang resmi berita? Kan mereka sudah punya online website. Web. Iya, benar. Klik itu, ah benar nggak? Aneh sing itu berarti hoax, nah dan itu. Benar, berarti harus bisa membedakan ya Bapak ya, harus Exactly, pintar-pintaran. kamu harus pintar. Nge-searching sendiri di Itu era tips digital. loh, saya nggak pernah ngomong di podcast lainnya Iya, loh. terima kasih Gila. Bapak, tipsnya di podcast Kasih perdana daging ya. kita. Terima kasih banget Bapak. Siap, siap. Nah, dari Bapak mungkin kita pengen mendengar nih terkait dengan pesan yang bisa dititipkan ke anak muda di Bali agar tetap sehat, berani mengatakan tidak pada narkoba dan mampu menjadi generasi yang membanggakan, Bapak. Judulnya apa tuh? Generasi sehat. Sehat untuk Indonesia hebat. Indonesia. Artinya apa? Variabel bebas ya. Iya. Adalah Indonesia hebat. Kalau pemerintah Indonesia emas, apapun diksinya, itu positif kan? Ya, bagaimana mengeksekusi, mengimplementasikan melalui generasi, membangun generasi sehat tadi, melalui BNN, Kone, salah satunya, ya kan? Karena kan yang diundang kan Tiang Niki sebagai kepala BNN Bali. Bagaimana caranya? Itu tadi. Pertama, ya, adik-adik, anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian, tolong diawasi anak-anaknya. Ya, mulai dari lingkungan sekitar terkecil di rumah, kemudian lingkungan di tetangga, di rumah di mana mereka tinggal, kalian tinggal, dan lingkungan mulai dari yang masih belajar itu diperhatikan sampai tingkat
kuliah sekalipun. Ya. Dan yang sudah remaja, pilihlah circle yang baik. Nggak toksik. Oke. Jangan toksik, tolong catet ya. Oke. Jangan yang toksik. toksik. Toksiknya arahnya ke sana lagi. Narkoba maksudnya. Narkoba bener-bener toksik, mampus Lu, ya Bapak lu coba nih sekarang. Ada undang-undang pasal kalian nih kalau mau tahu temen yang menggunakan tapi nggak lapor ke pihak BNN ataupun Polri, itu ada ancaman hukumannya 1 tahun maksimal. Mau gak? Nggak mau. Nggak mau kan? Nggak mau. Berani gak ngasih tahu ke kita? Berani. Berani kan? Berani. Berarti kan say no to drugs. Itu udah Iya, masuk tuh bener. barang, ya kan? Saya Itu. say no to drugs. Artinya ada keberanian untuk memberitahu atau melaporkan, dan tentunya jangan khawatir, kita akan rahasiakan ya. Berarti ada perlindungan untuk Perlindungan pelapor. pelapor. Iya, benar. Ya, sebelum kita kalau pelapor jangan kita tangkap dulu baru lapor. Jadi laporin dulu, volunteer. Tindak lanjuti dan nggak kalah pentingnya ya bagi teman-teman ibu bapak sekalian yang mungkin kerabatnya pernah terkena yang sekarang mengalami hal tersebut, terpapar narkoba, segera lapor kami. Kita kalau secara sukarela atau volunteer kita sebut ya, tidak akan dikenakan hukuman. Karena yang akan itu kita obati, direhab namanya. Kasihan, karena yang korban ini kan yang diserang itu kan kesehatan, saraf-sarafnya rusak. Kalau dihukum, taruh di penjara, di sel, bukannya nggak boleh, bukan. Tapi kan ada cara rehabilitasinya. Kita selesaikan adalah akar persoalannya. Apa itu kesehatan? Metode untuk menyembuhkannya namanya rehabilitasi di kami. Ada rumah-rumah sakit. Kalau di Bali itu ada di Bangli dan di rumah sakit Badung. Kalau di Jakarta ada lagi. Setiap provinsi ada. Jadi tolong nggak usah ragu-ragu lagi, nggak perlu takut lagi menjadi stigma bahwa Bapak Ibu ya, misalnya amit-amit kalau ada yang kena, takut lagi. Kita rahasiakan. Ya. Berarti kerahasiaan sangat diutamakan. Iya, tapi juga jangan lemes mulutnya. Ntar ngomong ke sana kemari, Bu ya bareng nganter kayak gini. Wah, kita udah jamin tapi keluarga nggak bisa, kan gitu. Kontrol diri ya Bapak ya. Iya, tetap harus kita sinergis ya antara BNN dengan pihak keluarga. Catet deh, hati-hati itu. Oke, Ya, siap. itu pesan terakhir. Masa terakhir sih? Baru berapa menit? Sudah 27. Oh, 20. Silakan aja apapun yang mau ditanya. Katanya lagi buat skripsi. Akan segera Bapak. Ah iya, kalau fakultas hukum tuh kan biasa begitu. Apa yang dimaksud dengan tujuan hukum? Kan ada 3. Kita sebagai aparat penegak hukum, salah satunya dari 3 itu adalah memberikan kemanfaatan. Tujuan hukum, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi jangan serta-merta kita sebagai penyidik di BNN Republik Indonesia, khususnya Provinsi Bali, menghukum orang tapi nggak ada manfaatnya. Ingat ya, Lawrence Friedman dalam bukunya, pernah tahu? Anak hukum ya. Teori-teori ini harus mendasar. Oke Bapak. Pernah belajar kan di semester pertama pengantar ilmu hukum? Iya. Yes, itu salah satunya. Mungkin banyak ahli yang mengatakan ya. Jadi hukum itu nantinya dalam kehidupan sosial harus ada 3 aspek. Yang pertama adalah bagaimana legal substance-nya, atau kalau sekarang nih di kepolisian ada KUHP dan KUHAP. Inti persoalan yang mengatur dalam undang-undang KUHP. Terus kemudian yang kedua adalah legal structure-nya. Siapa itu aparat penegak hukumnya? Baik penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil lainnya yang diberikan kewenangan sesuai undang-undang. Ya. Yang terakhir adalah legal culture. Artinya bahwa masyarakat ya dalam berkembangannya ilmu pengetahuan, ilmu hukum khususnya dapat dipengaruhi dengan situasi culture di mana hukum itu berada. Ya. Kan kita pernah tahu nih, ada lagi ya di sini kalau di Bari kearifan lokalnya namanya awik-awik. Betul ya? Ada lagi prarem. Niki, jangan salah. Ternyata
BNN juga memasukkan dalam arti begini, pada desa adat ada kurang lebih 1.500 ya yang ada di Bali, kurang lebih 135 desa adat yang sudah memasukkan ke dalam perarem desa adat tersebut tentang arti bahayanya narkoba. Apakah diberikan sanksi sosial apapun, silakan masing-masing desa adat berdiskusi. Ya, jadi itu merupakan sebuah tanggung jawab tugas kami dalam menjalankan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Presiden 47 tahun 2019 bahwa BNN dalam kedudukan secara konstitusi sudah diberikan kewenangan tersebut, dan kami mohon doa dan dukungan masyarakat Bali untuk menjalankan amanah ini sehingga dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Saya baru tahu kok ternyata di Pararem atau di Awik-Awik juga bisa di-include terkait dengan bahaya narkoba ya Pak. Ini merupakan salah satu insight baru ya Muters, yang mungkin belum pernah mengetahui lebih jauh tentang bahaya narkoba. Ternyata kita atur di Bali lebih spesifik. Oke Bapak, tidak terasa kita obrolannya yang seru ini sudah sejauh ini dan sangat memberikan kita insight. Dari perbincangan ini kita bisa belajar bahwa upaya mewujudkan generasi yang sehat dan bebas narkoba bukan hanya tugas BNN ya Bapak ya, tetapi juga tanggung jawab kita semuanya sebagai masyarakat di Indonesia. Semoga obrolan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dan jangan takut untuk mengatakan say no to drugs, karena itu merupakan kata yang mungkin seperti tadi saya bilang klasik, tapi ternyata memiliki makna yang sangat amat mendalam ya teman-teman. Oke Muters, jadi sekian perbincangan kita pada podcast hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan see you Muters.